Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini masih membahas tentang bagaimana caranya kita mengevaluasi hasil dari komputasi machine learning. Saya akan membahas tentang akurasi. Akurasi ini adalah salah satu matriks yang dapat kita gunakan untuk mengukur bagaimana performa dari machine learning. Apa saja materinya? Ayo kita langsung ke video kali ini. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang akurasi. Nah, sebelumnya, akurasi ini termasuk di dalam pengukuran performa dari machine learning untuk task yang namanya klasifikasi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang confusion matrix, dan sekarang kita akan belajar tentang akurasi. Ya, video-video selanjutnya akan ada tentang precision recall, F1 score, dan juga nilai-nilai average dari semuanya ya. Oke, akurasi ya. Kita kembali lagi ke beberapa istilah yang kita sudah pelajari pada confusion matrix ya. Pada confusion matrix itu ada namanya true positive, true negative, false positive, dan false negative. Nah, untuk akurasi, rumusnya adalah seperti ini ya. Dia adalah true positive ditambah true negative, berarti yang di sini ditambah yang ini, ditambah dengan semua data ya, true positive, false positive, true negative, dan false positive ya, ditambah dengan jumlah dari semuanya. Nah, intinya akurasi ini adalah jumlah semua data yang diklasifikasi dengan benar dibagi jumlah semua data di dalam dataset. Nah, true positif dan true negatif ini kan benar, dia diklasifikasi dengan benar ya. Yang ini benar diklasifikasi menjadi positif, dan yang ini benar diklasifikasi menjadi negatif. Nah, semua yang benar-benar ini kita bagi dengan jumlah semua data yang ada di dalam dataset. Secara simpel ini persamaannya ada di bagian bawah. Akurasi itu adalah jumlah dari prediksi yang benar dibagi total semua prediksi. Ada berapa prediksi? Itu menjadi pembagi dalam akurasi ya. Contohnya ya, ini saya masih memakai contoh yang saya gunakan pada video sebelumnya, yaitu klasifikasi pasien penderita sakit jantung atau tidak. Berarti di sini kita bisa hitung akurasinya ya untuk binary classification. True positif ditambah true negatif. Nah, true positifnya itu adalah 560, berarti ditambah 330 ya. Berarti 560 ditambah 330 dibagi dengan semuanya ya. 560 ditambah 60 ditambah 330 ditambah 50. Nah, seperti itu kita bisa menghitung akurasinya. Oke. Ya, jelasnya seperti ini ya. Jadi semuanya ditambah yang positif 560 ditambah 330 dibagi dengan semua jumlah prediksinya. Jadi yang ada di 4 kotak ini kita tambahkan semua. Jadi hasil akurasinya adalah 0,89 ya. Nah, bagaimana akurasi yang untuk kelas yang lebih dari 2 ya, bukan binary classification. Contohnya masih saya pakai yang sebelumnya, yaitu klasifikasi buah apel, jeruk, dan melon. Nah, bagaimana kita menghitung akurasinya di sini? Nah, rumus akurasinya masih sama ya, true positif ditambah true negatif ya. Nah, dengan seperti ini ya. Jadi untuk akurasi yang lebih dari 2 kelas ya, akurasinya di sini kita pakai yang positif semua ya, yang positif semua. Nah, pada rumus akurasi di sini kita hanya pakai yang ini saja, oke, dibagi dengan jumlah semua datanya. Berarti di sini ada 50 ditambah 40 ditambah 60 dibagi semua datanya. Jadi akurasinya untuk semuanya ini adalah 0,5. Oke. Yang true negatif di sini tidak
terlihat ya untuk yang klasifikasi buah apel, jeruk, dan melon, atau yang 3 kelas atau lebih. Nah, untuk akurasi di sini tidak dihitung per kelas ya, tidak dihitung per kelas, jadi ini dihitung per semua kelasnya. Jadi akurasi di sini melambangkan bagaimana baiknya sistem itu mengklasifikasi secara keseluruhan, oke, bukan per kelas. Dan di sini kita hanya menggunakan nilai true positifnya saja, ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau kalian sudah akrab dengan Python ya, kalau kita menggunakan klasifikasi, setelah itu kita print classification report namanya, itu pasti ada yang bentuknya seperti ini ya. Di sini ada nilai precision, recall, dan F1 score ya, dan support ya. Untuk nilai-nilai ini akan saya jelaskan di video-video yang selanjutnya ya. Setelah itu ini ada nama kelasnya, ini ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan klasifikasinya ya. Kalau kelasnya cuma 2, nanti akan muncul 2. Kalau 3 akan muncul 3, kalau lebih akan muncul lebih dari 3. Nah, nilai-nilai yang dihitung itu adanya akurasi, terus ada precision, recall, dan F1 score. Setelah itu nanti juga ada nilai-nilai average ya. Nah, ini juga akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Nah, untuk hasil klasifikasi nanti kalian bisa lihat nilai akurasinya di sini. Oke, nilai akurasinya ini melambangkan semuanya ya, jadi bukan per kelas. Nilai akurasinya adalah 0,5 dengan supportnya adalah 300. 300 ini adalah total semua data yang digunakan untuk mendapatkan nilai akurasi. Tadi total semua data jumlahnya 300, jadi kita bisa dapat supportnya adalah 300 untuk nilai akurasi. Nah, ada permasalahan dengan akurasi ini ya. Dataset yang kita dapatkan itu tidak semuanya balance ya. Misalnya dataset yang balance itu adalah contohnya tadi ada kelas jeruk, apel, dan melon, itu sama-sama berisi 100 anggota di setiap kelasnya. Berarti ada 100 anggota di kelas apel, 100 anggota di kelas jeruk, dan 100 anggota di kelas melon. Ada beberapa dataset yang datanya tidak balance ya, berarti tidak sama atau tidak mirip jumlah anggota kelasnya kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Satu kelas itu bisa memiliki jumlah yang sangat tinggi, kelas yang lainnya itu bisa memiliki jumlah yang sangat rendah. Contohnya misalnya untuk satu kelas jeruk itu jumlahnya adalah 1000, kelas apel itu jumlahnya adalah 30, dan kelas melon jumlahnya adalah 150. Nah, di situ gapnya jauh banget ya dari kelas jeruk, apel, dan melon, dan itu bisa kita kategorikan di unbalanced dataset. Nah, misalnya jumlah dari kelas-kelasnya itu masih mirip-mirip ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jomplang seperti tadi jumlahnya, itu bisa kita masih kategorikan di balanced dataset. Jumlahnya nggak harus persis sama, tapi cuman berada di range yang sama aja. Kalau seperti tadi dari 1000 ke 30 dan 150 itu sudah namanya unbalanced dataset. Dan itu bisa membuat permasalahan dengan perhitungan akurasi kita. Oke. Kenapa bisa membuat masalah ya? Sini saya contohkan dulu. Misalnya ada sebuah dataset klasifikasi apakah seseorang sakit flu atau tidak. Nah, ini ada 2 kelas, berarti ada kelas sakit flu dan kelas tidak sakit flu. Total keseluruhan data adalah 1000 data ya. Oke, berarti di sini ada true positif ya, sakit diprediksi sakit ada 30 data, tidak sakit diprediksi tidak sakit ada 930 data, tidak sakit salah diprediksi menjadi sakit ada 30 data, dan sakit diprediksi tidak sakit itu ada 10 data. Oke, totalnya ini adalah 1000 ya. Oke, kalau kita hitung akurasinya, kita hitung akurasi 2 kelas, berarti kita pakai nilai true positif dan true negatifnya ya.
930 ditambah 30 ditambah dengan 30 ditambah 30 ditambah 930 ditambah 10 ya. Kita dapat nilai akurasinya adalah 0,96. Nah, apakah akurasi ini bagus atau enggak? Nah, kita tahu kalau misalnya nilai akurasi itu maksimalnya 1 ya, dan minimalnya 0. Dan yang mendekati 1 itu artinya bagus gitu ya. Nah, tapi coba kita lihat di sini, ini adalah data yang tidak seimbang. Nah, kenapa saya tahu itu tidak seimbang? Karena jumlah-jumlah dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif ini jumlahnya jauh-jauh banget ya. Ini ada 900 ya, mendekati 1000, yang lainnya ini semuanya di bawah 100, yang ini malah hanya 10 gitu ya. Nah, ini bisa membuat nilai akurasinya ini tidak terlalu bisa kita percaya ya. Nah, apakah 96% atau 0,96 ini bagus ya? Sebetulnya tidak, karena ini datasetnya tidak balance ya. Jumlah true positif jauh lebih sedikit daripada true negatifnya. Nah, itu yang kita perhatikan di awal. Jumlah true positifnya 30, true negatifnya adalah 930. Nah, di sini alat yang digunakan itu adalah untuk memprediksi apakah dia benar sakit flu atau tidak gitu ya. Dia lebih bisa mendeteksi yang tidak sakit flu. Jadi benar dia mendeteksi yang tidak sakit flu itu 930 orang ya. Sedangkan yang sakit flu hanya bisa diprediksi sebanyak 30 orang. Kalau kita nanti mendapatkan data orang yang sakit flu, kita hanya punya basic ya, 30 penilaian yang benar gitu ya. Jadi ini tidak bisa terlalu kita percaya karena data benar yang dipakai sebagai pembelajaran dari machine learning ini hanya sedikit. Nah, data yang negatif itu banyak, tapi untuk klasifikasi ini kita juga perlu nilai dari true positifnya. Oke, jadi model ini akan dapat memprediksi baik true negatif orang yang tidak sakit ya, tapi dia tidak, kemungkinan besar ya, tidak bisa memprediksi true positif dengan baik ya, yaitu orang yang sakit karena datanya tidak balance di sini. Oke. Jadi seharusnya yang dihitung itu adalah berapa kasus positif yang berhasil diklasifikasi dengan benar. Jadi kita harus bagi-bagi lagi itu nilai akurasinya nanti menjadi precision dan recall. Dari nilai precision dan recall ini kita akan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana performa dari sistemnya. Walaupun datasetnya unbalanced, itu kita akan mendapatkan nilai atau gambaran yang lebih baik. Nah, kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan akurasi, rumusnya seperti apa, bagaimana cara menghitungnya, dan juga bagaimana permasalahan yang dihadapi jika kita memakai akurasi. Nah, untuk mengatasi masalah yang terjadi jika kita memakai akurasi, ada yang namanya precision dan recall. Precision dan recall ini akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Sampai ketemu!